Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rania Putri dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, file, printer, atau akses internet. Jaringan ini memungkinkan pertukaran informasi dan peningkatan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Tujuan jaringan komputer adalah untuk memahami konsep dasar jaringan komputer termasuk jenis jaringan. Yang kedua, mengerti cara kerja jaringan seperti proses pengiriman data, IP address, dan protokol komunikasi. Yang ketiga, mampu membedakan jaringan. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan troubleshooting atau pemecahan masalah. Nah, ada manfaatnya juga. Manfaatnya untuk mendukung komunikasi cepat dan mudah. Lalu berbagi sumber daya seperti printer, file, koneksi, dan internet antar komputer. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, dasar untuk keahlian IT lanjut seperti administrasi jaringan, keamanan, dan cloud computing. Di sini ada jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jangkauan yang sangat terbatas, biasanya hanya dalam radius beberapa meter, seperti menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, dan handphone. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jangkauan yang lebih luas dari PAN, mencakup area terbatas seperti rumah atau kantor atau sekolah. Ini bentuk gambar simulasinya ya. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jangkauan lebih luas dari LAN, mencakup area sebuah kota. Lalu ada WAN, Wide Area Network. Jangkauan terluas mencakup area geografis yang sangat luas seperti antar kota, negara, bahkan benua sekalipun. Lalu ada Campus Area Network, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kampus saja. Lalu ada internet global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu ada Virtual Private Network. Teknologi yang memungkinkan koneksi internet yang aman dan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Lalu ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan keras atau hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun dan menghubungkan jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Perangkatnya yang pertama ada router, berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, biasanya antar jaringan lokal dan internet. Memiliki fitur seperti HDCP, firewall, dan NAT. Yang kedua ada switch, berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal yang memungkinkan komunikasi antar perangkat. Lalu yang ketiga ada modem, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan internet melalui saluran telepon atau kabel. Yang keempat ada hub. Mirip dengan switch, tetapi hub tidak memiliki kemampuan untuk membedakan alamat tujuan data, sehingga semua data yang masuk akan dikirim ke semua perangkat yang terhubung. Yang kelima ada access point. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Lalu yang keenam ada kabel jaringan. Berbagai jenis kabel seperti UTP, koaksial, dan fiber optik digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Yang ketujuh ada konektor. Berfungsi untuk menghubungkan kabel jaringan ke perangkat jaringan. Di sini ada dua konektor. Yang pertama ada RJ11 dan RJ45. Lalu ada network interface card. Kartu jaringan yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Yang ke-9 ada server, komputer yang menyediakan layanan sumber daya untuk komputer lainnya dalam jaringan. Yang ke-10 ada komputer slin, komputer yang terhubung ke server dan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Yang ke-11 ada bridge, berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda. Yang ke-12 ada repeater.
berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan uang yang lemah. Perangkat lunak jaringan software atau software adalah program komputer yang dirancang untuk mengelola, mengoperasikan, dan memantau jaringan. Perangkat lunak ini membantu menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan, memungkinkan komunikasi, berbagi data, dan memastikan keamanan serta kinerja jaringan optimal. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System. Yang pertama ada Windows Server. Didesain khusus untuk kebutuhan jaringan, menyediakan fitur untuk manajemen pengguna, keamanan, dan layanan jaringan. Yang kedua ada Linux, sistem operasi open source yang sangat populer dalam jaringan karena stabilitas, keamanan, dan kemampuannya mengenai jaringan kompleks. Lalu ada macOS Server, sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Apple untuk peringkat Macintosh, juga dapat digunakan dalam jaringan komputer. Lalu ada Unix, sistem operasi yang awalnya dikembangkan untuk mainframe, namun juga digunakan dalam jaringan komputer yang lebih kecil. Lalu ada protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP. Protokol utama yang digunakan dalam internet mengatur komunikasi data antar perangkat di jaringan. Lalu ada HTTP atau HTTPS. Protokol untuk mengakses halaman web dan bertukar data antar perambahan browser dan server web. Lalu ada FTP, protokol untuk transfer file antara komputer. Lalu ada SMTP, protokol untuk mengirimkan dan menerima email. Lalu ada DNS, protokol untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Lalu ada UDP, protokol yang mendukung komunikasi tanpa koneksi, cocok untuk aplikasi seperti streaming video. Lalu ada SSH, protokol yang digunakan untuk mengamankan akses jarak jauh ke perangkat. Lalu ada perangkat lunak keamanan. Yang pertama ada antivirus, melindungi dari virus, malware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya. Lalu ada firewall, memfilter lalu lintas jaringan, memblokir akses tidak sah, dan mencegah intrusi. Anti-malware, berfokus pada deteksi dan penghapusan malware, termasuk spyware dan ransomware. Pelindungan titik akhir, melindungi perangkat individu yang terhubung ke jaringan. Dan masih banyak lagi. Lalu ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik atau logis yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu data atau satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan komputer. Berikut adalah beberapa jenis media transmisi yang umum digunakan. Yang pertama ada media transmisi berpandu web media atau wired. Ada kabel twisted pair, terdiri dari dua kabel tembaga yang dipilih bersama untuk mengurangi interferensi. Ada dua jenis, Universal Twisted Pair atau UTP dan Silent Twisted Pair atau STP. Lalu ada kabel koaksial, terdiri dari anti tembaga, lapisan isolasi, lapisan pelindung, dan selubung luar. Digunakan dalam aplikasi seperti TV kabel dan jaringan internet. Lalu ada fiber optik, menggunakan cahaya untuk transmisikan data melalui serat kaca atau plastik, sangat cepat dan mampu membawa data dalam jarak jauh dengan sedikit gangguan. Yang kedua ada media transmisi nirkabel. Yang pertama ada gelombang radio, digunakan dalam berbagai aplikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Yang kedua ada gelombang mikro, digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dan satelit. Lalu ada gelombang inframerah, digunakan dalam remote control dan komunikasi jarak dekat. Lalu ada cahaya tampak, digunakan dalam LiFi dan beberapa sistem komunikasi khusus. Lalu ada jenis-jenis kabel dan konektor. Yang pertama ada kabel koaksial, terdiri dari sebuah kawat tembaga di bagian tengah yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, pelindung anyaman, dan selubung luar.
Dulu sering digunakan untuk jaringan televisi dan telepon jarak jauh, tetapi sekarang lebih umum digunakan untuk kabel CCTV. Contoh konektor yang umum digunakan adalah BNC. Kelebihannya sederhana, mudah dipasang dan tahan terhadap gangguan. Tapi ada kekurangannya yaitu kurang fleksibel dan kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan kabel lainnya. Yang kedua ada kabel pasangan terpilih atau twist pair. Terdiri dari 2 atau lebih pasang kabel tembaga yang saling melilit. Ada 2 jenis utama. Yang pertama ada UTP, tidak memiliki lapisan pelindung tambahan. Yang kedua ada STP, memiliki lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan. Umumnya digunakan untuk jaringan LAN. Contoh konektor yang digunakan yaitu RJ45. Kelebihannya fleksibel, mudah dipasang, dan harga relatif murah. Yang ketiga ada kabel serat optik atau fiber optik. Terdiri dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis yang mampu mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Kecepatan transfer data yang tinggi, bahkan hingga mencapai kecepatan cahaya. Cocok untuk jaringan jarak jauh dan membutuhkan bandwidth tinggi. Kelebihannya, kecepatan transfer data sangat tinggi, tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan jarak transmisi jauh. Kekurangannya, harga lebih mahal, lebih sulit dipasang, dan membutuhkan peralatan khusus. Lalu ada konektor. Yang pertama ada konektor RJ45. Fungsinya untuk digunakan menghubungkan perangkat dalam jaringan internet seperti komputer, router, dan switch. Kabel biasanya digunakan dengan kabel twist pair seperti CAT5, CAT5E, CAT6, atau CAT7. Standarnya ada 2 standar pengkabelan untuk kabel pasangan terpilih yaitu T568A dan T568B. Penggunaannya sangat umum digunakan untuk jaringan LAN di rumah, kantor, atau pusat data. Yang kedua ada kabel konektor USB. Fungsinya adalah konektor serbaguna yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat peripheral ke komputer dan perangkat lainnya. Penggunaannya selain untuk menghubungkan perangkat seperti keyboard, mouse, dan printer, USB digunakan untuk transmisi data daya. Berbagai jenis konektor USB termasuk USB A, USB B, dan USB C. Cut. Masing-masing dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Lalu ada konektor BNC. Fungsi konektor BNC adalah jenis konektor koaksial yang sering digunakan untuk aplikasi frekuensi radio dan video. Penggunaan banyak digunakan dalam sistem pengawasan, alat uji, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan koneksi kabel koaksial. Yang keempat ada konektor serat optik. Yang keempat ada konektor serat optik. Ada berbagai jenis konektor serat optik termasuk SC, ST, LC, dan lainnya. Keunggulan konektor serat optik menawarkan kecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan, cocok untuk jaringan jarak jauh. Penggunaannya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan membutuhkan bandwidth tinggi dan jarak jauh. Yang kelima ada konektor RJ11. Fungsi konektor RJ14 biasanya digunakan untuk koneksi telepon. Perbedaan dengan RJ45, RJ11 memiliki 4 atau 6 pin, sementara RJ45 memiliki 8 pin. Lalu ada konektor HDMI. Fungsi konektor HDMI digunakan untuk transmisi video dan audio berkualitas tinggi. Penggunaan banyak digunakan pada perangkat seperti televisi, pemutaran Blu-ray, konsol game, dan komputer. Nah, dalam jaringan juga ada yang namanya IP address. Pengertian IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address.
Ini adalah deretan angka yang mengidentifikasi perangkat seperti komputer, smartphone, dan server di jaringan. IP address berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap perangkat, memungkinkan data dikirim dan diterima dengan benar. Tujuan IP address. Yang pertama, identifikasi perangkat. IP address berfungsi untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti mengidentifikasi rumah dan sebuah kompleks perumahan. Lalu ada alat pengiriman data. IP address digunakan untuk menentukan tujuan pengiriman data dalam jaringan. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data, IP address penerima digunakan untuk memastikan data sampai dalam perangkat yang tepat. Lalu ada komunikasi. IP address memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan adanya IP address, perangkat bisa saling mengirimkan data dan menerima informasi. Lalu ada fungsi IP address. Yang pertama, mengidentifikasi perangkat dan jaringan. IP address memastikan setiap perangkat memiliki identitas unik di dalam jaringan, sehingga data yang diarahkan dengan benar kemungkinannya datanya bakal benar gitu. Lalu ada komunikasi jaringan. IP address memungkinkan perangkat untuk terhubung dan bertukar data dalam jaringan, menentukan root. Lalu ada keamanan jaringan. IP address dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memblokir akses perangkat yang tidak sah ke jaringan. Lalu ada geografis. IP address dapat memberikan informasi perkiraan lokasi perangkat yang digunakan untuk berbagai keperluan. Contoh IP address adalah 192.168.1.1 atau 172.167.160.142. Nah, di dalam jaringan juga ada yang namanya topologi jaringan. Pengertian dari topologi jaringan adalah cara atau metode untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah jaringan. Ini menggambarkan struktur fisik atau logis dari jaringan, termasuk bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, printer, dan server saling terhubung dan berkomunikasi. Jenis-jenis topologi jaringan ada banyak. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihannya menghemat kabel dan biaya instalasi, mudah untuk dikembangkan. Kekurangannya ada jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu. Lalu ada sulit mendeteksi letak kesalahan, performa menurun saat jumlah perangkat bertambah. Yang kedua ada topologi cincin atau ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran yang tertutup. Kelebihannya transfer data stabil dan teratur, cocok untuk jaringan dengan lalu lintas data yang berat. Namun kekurangannya, jika satu perangkat atau koneksi terputus, seluruh jaringan terganggu. Lalu sulit melakukan perawatan dan menambahkan perangkat. Yang ketiga ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, hub atau switch. Kelebihannya mudah dikembangkan dan dikelola. Kerusakan pada satu perangkat tidak mengaruhi jaringan lain. Deteksi kesalahan mudah dilakukan. Nah, kekurangannya, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch rusak, jaringan akan mati. Lalu membutuhkan lebih banyak kabel atau biaya yang lebih tinggi. Lalu ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Kelebihannya sangat andal. Jika satu jalur gagal, masih ada jalur lain. Data bisa dikirim dengan cepat dan langsung. Kekurangannya, biaya mahal karena banyak kabel dan port yang dibutuhkan. Instalasi dan konfigurasi rumit. Lalu ada topologi tree atau pohon. Gabungan antara topologi star dan bus biasanya digunakan dalam jaringan skala besar seperti kampus atau perusahaan. Kelebihannya, skabilitas tinggi, mudah dikembangkan, struktur hierarki memudahkan pengelolaan. Kekurangannya, jika jalur utama rusak, bagian yang
bagian yang bergantung pada ikut terganggu. Instalasi yang cukup rumit. Lalu yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid yang gabungan dari dua atau lebih jenis topologi, misalnya topologi star dengan ring atau star dengan bus dan lain-lain. Kelebihannya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, lebih efisiensi untuk jaringan kompleks. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya biaya yang lebih tinggi dan desain dan implementasi lebih kompleks. Cukup sekian materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was there